Shalom warga kerajaan dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Nah, firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 fatsal. Yang fatsal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang fatsal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat, pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya, tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati fatsal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu, tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya Corona Recon. Apa itu? Ya, divorce because of Corona. Karena tinggal di rumah. Kan gaya hidup orang Jepang itu yang penting tuh office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum, pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan, warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang fatsal pertama, langsung saja fatsal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amen. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu semuanya. Kita semua saat ini di rumah karena kita semua ngalamin pandemi COVID. Semua orang di seluruh dunia saat ini sedang wait and see. Wait apa? Mereka menunggu kapan ya kira-kira akan benar-benar berakhir pandemi ini. Para ahli biostatistika melihat orang-orang yang terinfeksi baru, data tanggal-tanggal, kemudian mereka menanti kapan benar-benar kurvanya akan menurun. Tapi Bapak Ibu lihat apa yang terjadi di beberapa negara ketika mereka bersuka cita karena lockdown yang mulai sudah dibebaskan sedikit. Ternyata apa yang terjadi, mereka happy banget, mereka clubbing. Barusan kita tahu ada satu negara ternyata terinfeksi baru lagi lebih dari 100 orang. Jadi di mana kita selalu berharap semua orang di muka bumi ini sedang menanti kapan ya COVID ini akan benar-benar berakhir, kapan ya vaksinnya akan benar-benar ditemukan. Dan selanjutnya apa yang dilakukan orang-orang di muka bumi ini mereka menunggu dan melihat apa yang akan terjadi ke muka bumi di depan ini. Mereka menanti-nanti karena tidak bisa dipungkirin Bapak Ibu. Ketika kita semua work from home, ketika kita belajar dari rumah, ketika semua belanja dari rumah, ibadah dari rumah, tanpa disadari selama 3 hampir 4 bulan ke depan nanti ada banyak perubahan-perubahan terhadap pola hidup. Yang paling mudah aja, kalau sebelumnya kita ngelihat teman kita ketemu di gereja, shalom, apa kabar, kita jabat tangan, kemudian gak jarang dari kita cipika-cipiki. Tapi apa yang terjadi sekarang, begitu kita lihat teman kita, wah ada manusia ini, jangan-jangan dia terinfeksi juga. Paling enggak akhirnya kita kasih salam dari jauh, shalom, kita seperti itu. Kalau dulu kita melihat orang, hacing gitu ya, apa yang terjadi? Bless you, kita bilang gitu. Hacing lagi sekali, bless you. Tapi sekarang begitu kita lihat teman kita hacing 2 kali, apa yang kita lakukan? Kita lari Bapak Ibu, karena kita pikir oh ini orang sudah terinfeksi. Budaya yang berubah, pola hidup yang berubah. Kalau dulu di tasnya para ibu-ibu yang disimpan apa? Parfum Bapak Ibu. Tapi sekarang pola hidup berubah. Yang disimpan bukan lagi parfum di dalam tas, tapi hand sanitizer. Jadi semua mengalami shifting, ngalamin perubahan. Manusia di muka bumi ini sedang wait and see. Kapan ya benar-benar akan berakhir. Dan melihat apa ya yang terjadi perubahan ke depan ini. Yuk mari kita lihat selanjutnya. Orang bilang new normal. Tapi kita lebih baik pakai firman Tuhan aja. New season. Karena kalau orang new normal apa yang akan terjadi ke depan ya, kita sudah gemeter, kita sudah was-was. Gimana nanti dengan bisnisku, gimana dengan sekolahku, gimana dengan keluargaku. Semua orang lagi berpikir gimana. Tapi mari kita pakai yang sesuai firman Tuhan aja, kita bicara tentang new season. Apa yang harus kita lakukan di new season? Mari kita belajar bersama-sama pada hari ini. Next kan, mari kita lihat ya. Nah, new normal itu sendiri pengertiannya apa sih? Kalau kita belajarin, new normal adalah perubahan perilaku yang terjadi karena adanya stimulasi terhadap otak kita selama beberapa waktu tertentu, akhirnya merubah pola hidup kita. Gitu ya, itu new normal. Bicara itu ada ekonomi, ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, pola hidupnya mulai shifting Bapak Ibu, berubah, mengalami perubahan. Selanjutnya, kita belajar di sini bahwa kehidupan itu bukan hanya kita jangan khawatir gimana ya nanti new normal, gimana ya kehidupanku, gimana bisnisku, gimana keuangan anak-anakku. Bumi ini dari dulu Bapak Ibu selalu mengalami perubahan demi perubahan, shifting demi shifting. Yang tidak berubah adalah firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Tapi bumi dari awal diciptakan selalu mengalami perubahan. Kita lihat dari zaman ke zaman, zaman batu. Zaman batu pun kalau Bapak Ibu pelajari di sejarah, itu terdiri dari beberapa zaman lagi. Setelah itu ada zaman tembaga, zaman apa, berubah. Setelah zaman batu kita melihat zaman Mesopotamia. Bumi berubah Bapak Ibu, mengalami perubahan. Di sini Mesopotamia bicara tentang Mesir kuno, Cina kuno, kita bicara negara-negara. Kemudian bumi maju lagi. Apa yang terjadi? Kita melihat zaman pertengahan
pertengahan. Ya, kalau kita lihat film-film Hollywood, kadang juga ada settingnya, ngambil setting juga zaman-zaman pertengahan. Lanjutkan lagi, kita sekarang masuk ke awal modern. Setelah itu kita masuk lagi ke zaman yang lebih maju lagi, zaman modern. Dan tidak bisa dipungkiri, zaman modern terus maju tanpa terasa kita sudah ada di zaman yang disebut zaman milenial, Bapak Ibu, di mana gadget, di mana digital menjadi hal yang utama. Bapak Ibu, kita jangan berfokus, aduh gimana ya ke depan new normal, aku belum siap. Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena dalam hidup ini tanpa kita sadari hari demi hari pun kita sudah menjalani perubahan demi perubahan. Itu bicara tentang perubahan global. Pribadi kita pun mengalami perubahan demi perubahan. Jadi hidup itu selalu berubah Bapak Ibu. Selalu shifting. Jadi jangan khawatir akan perubahan di depan. Oke, next kan lagi. New season dalam kehidupan kita, new normal dalam kehidupan kita. Apa? Sewaktu kita masih jomblo, kita bekerja, mau pulang jam berapa, kita mau belanja untuk hobi kita, baju kita, semua sesuai dengan hati kita nggak memikirkan tanggung jawab yang lain. Tapi masuk perubahan dalam hidup kita, umur bertambah, masuk dalam pernikahan. Ketika masuk dalam pernikahan kita nggak bisa egois lagi, pulang semau gue, belanja semau gue. Tapi begitu masuk pernikahan kita punya tanggung jawab paling tidak dengan pasangan kita. Maju lagi, berzaman maju lagi, apa yang terjadi? Kita sudah punya baby, next kan lagi. Kemudian kita punya bayi. Berubah lagi Bapak Ibu ketika punya bayi. Harus bangun subuh-subuh. Tidur gak bisa nyenyak karena ada apa? Tangisnya bayi. Hidupmu berubah, gak bisa dipungkiri. Kita gak bisa bilang aku gak mau berubah, aku nyaman di posisi hidupku sekarang. Tidak bisa, karena hidup hari demi hari, waktu demi waktu ngalami perubahan, ngalamin shifting. Kita siap atau gak siap, ready or not, kita akan ngalami perubahan. Selanjutnya lagi ketika kita jadi opa oma, beda lagi pola hidup kita. Yang dulunya kita bekerja untuk hidupin anak cucu, sekarang jadinya apa? Tukang jaga Bapak Ibu ketika jadi opa oma. Jaga kesehatan, jaga rumah, jaga cucu. Polanya berubah Bapak Ibu. Itu gak bisa dipungkirin. Oke, kita lihat ayat ini. Firman Tuhan berjanji kepada manusia, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dan dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sepastinya musim berubah, kehidupan pun akan berubah. Tapi Bapak Ibu selalu ada pengharapan dalam setiap musim kehidupan. Sedingin-dinginnya cuaca musim, setinggi-tingginya salju, kita yakin bahwa akan ada di depan musim semi. Sepanas-panasnya matahari terik, sesengit-sengitnya panas, tapi kita tahu suatu kali tetap akan ada mendung. Itulah kehidupan, sepastinya cuaca berubah, sepasti itu pula kehidupan berubah. Kita nggak bisa nahan perubahan dalam hidup, tapi kita yang harus ikut bersama-sama Tuhan mengikuti perubahan tersebut. Oke, kita lihat lagi, maju lagi. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Disitu dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita nggak bisa berpikir nanti kalau aku udah menikah gimana ya, kalau aku udah punya anak gimana. Jalani aja hidupmu, ketika kamu menjalani hidupmu toh bisa terjalani. Nah, saya waktu kuliah di Surabaya Bapak Ibu, di Universitas Petra. Kemudian saya menikah sama Pak Roni, dibawalah saya ke suatu kota kecil sekali, di mana waktu sebelumnya saya jadi anak papi mami, semua serba tersedia, semua serba mbak yang lakukan. Saya menikah, masuk ke kota kecil, di situ tiba-tiba saya menjadi istri gembala. Awalnya saya berpikir gimana ya, tapi ketika saya jalani hidup saya bisa.
Kemudian terus kami mengembalakan di Lombok. Kemudian oleh kemurahan Tuhan di Lombok ada klinik, ada perumahan. Semua sudah mulai mantap, semua sudah mulai nyaman. Oleh Pak Gembala, Pak Timotius Arifin, kami diutus pindah ke Malang. Pada waktu mau pindah, kita juga berpikir lagi, aduh gimana ya nanti kalau pindah ke Malang. Sekarang semua di kompleks di Mataram, saya mau butuh apa-apa full timer begitu banyak, minta tolong ini ya, rumah bocor minta tolong ya, minta tolong ini itu. Tapi begitu di Malang gimana? Pikir-pikir, namanya orang perempuan kadang-kadang mikirnya lebih jauh Bapak Ibu. Tapi begitu pindah Malang, dijalani bisa. Makanya firman Tuhan bilang kesusahan hari ini cukup hari ini Bapak Ibu. Kalau kita mikirnya jauh, padahal kalau dijalani belum tentu semengerikan dengan apa yang kita khawatirkan hari ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi kemudian? Sama Pak Arifin diutus lagi pindah ke Jakarta. Saya nangisnya bukan nangis biasa tapi nangis bombay, mata sampai bengkak. Kenapa alasan saya nangis bombay? Karena gini Bapak Ibu. Waktu di Malang, sekolah anak saya itu tinggal jalan kaki, sekolahnya tetangga Bapak Ibu. Nggak sampai 200 meter. Jadi anak saya buku ketinggalan, pulang ngambil buku. Penghapus ketinggalan, pulang ngambil penghapus. Begitu Pak Arifin kasih tugas pindah di Jakarta. Dari rumah ke sekolah 33 kilometer Bapak Ibu. Dan apa yang saya bayangkan? Yang nomor 1 SMA, yang paling kecil SD, tengah SMP, beda jamnya pulang. Saya nangis, karena apa? Saya khawatir nanti gimana kalau anak saya yang SD harus nungguin kakaknya yang SMA pulangnya jam 3. Dia pulang jam 11, kalau pulang lagi ke rumah nggak mungkin keburu. Ini Jakarta saya mikir 33 kilo Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya nangis. Nangis karena apa? Saya mengkhawatirkan nanti gimana anakku tinggal di Jakarta, betapa capeknya teman-temannya nanti egois begini begitu. Tapi begitu kami benar-benar pindah ke Jakarta, kami jalani bersama-sama, kami bisa menikmati hidup bersama-sama. Makanya ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Di situ dikatakan janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok punya kesusahannya sendiri dan ketika kita jalani toh kita bisa menjalaninya Bapak Ibu. Yang penting kita jalani sekarang. Bukan berarti kita nggak preparing, tapi jangan terlalu khawatir hal yang jauh-jauh Bapak Ibu. Semua itu ketika kita jalani bersama-sama Yesus dan prinsip saya diutus kemanapun oleh Pak Gembala kami yang penting bersama Tuhan dan bersama keluarga kita bisa menjalaninya. Bapak Ibu dalam hidup ini banyak hal yang di luar prediksi kita. Di luar kendali kita. Yang tidak bisa kita jawab dan tidak bisa kita hentikan. Tapi firman Tuhan berkata sudah jangan kamu khawatir yang jauh-jauh. Jalani hari ini dengan ngucap syukur. Kamu besok, hari besok susahnya sendiri ketika kamu jalani kok bisa ya. Makanya Bapak Ibu jangan khawatir, nanti new normal gimana? Jangan khawatir yang jauh-jauh hari esok. Karena setiap musim pasti ada sukacitanya sendiri. Oke, kita lanjut. Firman Tuhan itu sudah jelas dari awal Bapak Ibu. Di dalam pengkhotbah dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Jangan kita khawatir untuk waktu-waktu yang masih jauh ke depan. Firman Tuhan di sini dikatakan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk memeluk. Nah, ternyata bicara tentang pandemi COVID, larangan untuk himbauan untuk social distancing ini ternyata ada di firman Tuhan di pengkhotbah loh. Ada waktunya untuk peluk, tapi ternyata ada waktunya untuk menahan diri untuk memeluk. Tapi habis ini musim berubah, saya percaya kita ada waktunya untuk kembali memeluk lagi. Dikatakan ada waktunya untuk mencari, ada waktunya untuk membiarkan rugi. Untuk menyimpan, untuk membuang. Kadang-kadang kita bekerja Bapak Ibu. Bisnis, kerja, yaitu memang tanggung jawab kita. Mengumpulkan, menabung, saving, kita investasi ini itu. Tapi firman Tuhan ngajar ada kalanya waktu di mana Tuhan izinkan. Di situ dikatakan membiarkan rugi atau membuang. Waktu suami saya masuk di rumah sakit Pak Roni 16 hari, itu hari demi hari Bapak Ibu.
Pak Roni disuruh tanda tangan sama dokter, sama susternya. Pak, ini vitamin 1 botol 700.000. Sehari berapa botol? Mau nggak Pak? Iya kan namanya mau sehat Bapak Ibu, tanda tangan. Pak Roni WA di grup, nih aku tanda tangan barusan ada vitamin 700.000. Saya pikir apa? Yang penting suamiku sehat, yang penting suamiku sembuh, nyawanya berharga. Nanti rezeki datang lagi, uang bisa dicari lagi. Makanya Bapak Ibu firman Tuhan berkata, semua ada waktunya. Ada waktu mencari, tapi juga ada waktu membiarkan rugi. Ada waktu menyimpan, ada waktu membuang. Kita nggak bisa menyesali Bapak Ibu. Nanti rezeki Tuhan kasih sendiri. Tapi semua ada waktunya. Semua ada musimnya. Jangan terlalu dikhawatirkan sekarang Bapak Ibu. Kemudian ada waktu untuk berdiam diri. Tapi juga ada waktu untuk berbicara. Lanjut lagi. Nah ini Bapak Ibu yuk. Ternyata semua ada ayatnya di dalam pengkhotbah. Termasuk bicara musim yang berubah, new normal, kita khawatir bicara pandemi. Firman Tuhan berkata di dalam pengkhotbah 3 tadi juga. Tak ada yang lebih baik daripada bersuka dan menikmati kesenangan dalam hidup Bapak Ibu. Semua bisa terjadi, nikmatilah kesenangan dalam hidup. Bapak Ibu, saya dengar kabar nggak bisa dipungkiri dalam masa pandemi di mana harus di rumah aja, suami istri malah ribut Bapak Ibu. Karena apa? Lu lagi. Yang tadinya suami bekerja, sekarang suami nggak boleh bekerja di rumah, akhirnya lu lagi. Duit nggak ada, lu lagi. Jadi seperti itu. Tapi marilah nikmatin hidup. Firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu nggak bisa ditambah dan nggak bisa dikurang. Zaman maju, semua serba maju, itu sudah ada dalam ketetapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Yuk yang di rumah kita baca sama-sama ayat ini. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Tuhan. Bapak Ibu, dengan adanya pandemi ini orang bisnis ngalamin, semuanya ngalamin goncang ganjing semuanya. Tidak sesuai prediksi supaya manusia takut akan Tuhan. Yang sekarang ada, ternyata firman Tuhan bilang dulu sudah ada. Dan yang akan ada pun sudah lama ada. Kita nggak tahu Bapak Ibu tahun 2020 apa yang terjadi, tahun berapa apa yang terjadi. Tapi kalau kita tarik kembali dulu sudah pernah ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah, bicara tentang pandemi COVID, ternyata pandemi sudah pernah ada. Kita lihat sejarah berkata flu Spanyol 1918 menginfeksi sepertiga populasi dunia. Yang sekarang ada, dulu sudah pernah ada. Yang nanti ke depan ada, dulu sudah pernah ada. Jadi bukan hal yang baru buat Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Semua ini gak dilepas di luar kontrolnya Tuhan. Firman Tuhan berkata ini semua terjadi supaya manusia tetap takut akan Tuhan. Musim berganti tapi semua terjadi supaya manusia tetap takut akan Tuhan. Oke, next kan lagi. Nah, dunia dan segala sistem di dalamnya akan selalu berubah. Tadi dari zaman ke zaman pasti terjadi perubahan. Pola pikir berubah. Sosial berubah. Alat-alat berubah. Semua ngalamin perubahan. Nah, sistem semua berubah. Ekonomi berubah. Cara berdagang sekarang pada online. Semua ngalamin perubahan. Tapi sistem kerajaan Allah berkata seperti ini. Dan inilah kalau Bapak Ibu yang di rumah bisa lihat sama-sama acara ini, mari kita baca bersama-sama. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Dunia dan sistemnya yang selalu berubah, ternyata ada yang bisa mengalahkannya. Firman Tuhan berkata, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Bapak Ibu, seberubah apapun dunia ini, firman Tuhan berkata, nature kita sebagai anak Allah, kita bisa mengalahkan dunia ini. Tapi bukan otomatis. Bukan otomatis, yaitu iman kita.
Oke. Tapi bukan berarti orang yang hidup dalam kerajaan Allah bebas dari berbagai peristiwa yang tak terduga dan tak terkendali dari dunia ini. Ingat Bapak Ibu ya, begitu kita percaya Tuhan, kita masuk jadi warga kerajaan Allah. Begitu kita masuk jadi warga kerajaan Allah, nature kita mengalahkan dunia. Tapi bukan berarti kita lepas dari semua perubahan yang terjadi di dunia ini. Kita bisa ada di dalamnya. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Next-kan lagi. Nah, ini yang kita perlu lakukan. Jangan sampai kita tawar hati. Ingat, nature kita mengalahkan dunia. Jadi yang penting yang kita lakukan, jangan tawar hati dulu Bapak Ibu. Jangan tawar hati. Kadang-kadang memang bisa yang namanya iblis mengintimidasi. Kita jadi ciut Bapak Ibu. Tapi lawanlah ciut itu. Firman Tuhan berkata, jangan tawar hati pada waktu masa kesesakan. Begitu kita tawar hati, kecil kekuatan kita. Para pebisnis di rumah, siapa apapun juga, jangan tawar hati. Ketika tawar hati, kalah duluan. Karena kecil kekuatanmu, kalah duluan. Sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana punya iman di tengah kondisi dunia yang tidak menentu. Jadi gini, kalau kita percaya Tuhan, nature kita mengalahkan dunia. Tapi harus ada upaya. Di situ dikatakan apa? Iman kita yang mengalahkan dunia. Iman bukan dengan sendirinya ada Bapak Ibu. Iman harus diupayakan. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul. Jadi gini, iman bukan dengan sendirinya ada. Di sini dikatakan iman itu timbul, baru akan timbul, bukan automatically tapi akan timbul. Kalau timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Imanmu mengalahkan dunia, perubahan apapun, pandemi apapun, situasi ekonomi apapun, kita menang. Tapi upayakan dulu kita punya iman. Gimana caranya? Oh Bapak Ibu kalau nggak punya iman, kita kegerus kok sama muka bumi ini. Karena apa? Semua selalu berubah. Ekonomi mengalami perubahan. Para pebisnis semua mengeluh. Para buruh juga mau nggak mau kena dampaknya. Pengusaha yang sudah stok begitu banyak barang karena nggak bisa dipungkirin. Ini terjadi di tengah orang mau lebaran Bapak Ibu. Pengusaha sudah stok begitu banyak barang ternyata nggak bisa kejual. Dunia tidak terprediksi Bapak Ibu. Dunia tidak bisa dikirakan. Nah kemudian apa yang terjadi? Ini bikin kita lemah. Firman Tuhan bilang jangan sampai tawar hati. Nah, mari sekarang kita timbulkan iman kita memperkatakan firman Tuhan. Masa depan sungguh ada, pengharapanmu tidak akan hilang. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Bapak Ibu mungkin ngalami susah karena di PHK, ngalami susah nggak bisa makan. Sebelum siaran ini tadi berlangsung ada gembala sharing kepada saya, ada salah satu Pak di satu kota, jemaatnya bahkan tidak bisa makan. Perkatakan firman, sebab firman timbul dari pendengaran. Allahku akan mencukupi segala sesuatu. Perkatakan juga, Allahku akan memberi kekuatan kepadaku. Lanjutkan lagi, tapi gak cukup hanya iman Bapak Ibu. Iman yang bagaimana? Iman, nanti saya jelaskan apa bedanya iman dan yang dilakukan di muka bumi ini. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 dan 22, demikian juga halnya dengan iman. Iman timbul dari pendengaran, tapi gak cukup cuman iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi Bapak Ibu gak cukup hanya kita berusaha beriman, tapi kalau iman itu tanpa perbuatan, mati loh Bapak Ibu iman kita. Jadi bagaimana selanjutnya? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Harus berbuat. Kita nggak bisa di musim pandemi, di PHK, kemudian kita pulang ke rumah nangis-nangis, aku beriman dapat pekerjaan. Ya, tapi harus kita lakukan dengan perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang penuh hikmat. Nah, apa Bu bedanya iman dan hikmat itu apa bedanya?
Jadi orang percaya anak Allah harus beriman. Iman timbul dari pendengaran, tapi tidak cukup hanya iman, lakukan. Lakukan dengan apa? Hikmat. Apa bedanya Bu iman dan hikmat? Begini, mari kita belajar. Iman itu memberi kekuatan dalam tantangan. Wah, aku percaya Tuhan tolong. Tapi hikmat itu yang memberi jalan keluar. Imannya kasih kekuatan, tapi way out-nya gimana? How to-nya minta Tuhan hikmat. Nah, iman itu memberi keberanian untuk berperang, untuk menghadapi tantangan. Zaman dulu raja-raja iman. Tapi untuk strateginya butuh hikmat. Pebisnis ngalami gini semua, iman. Tapi butuh hikmat. Strategi itu hikmat. Jadi Bapak Ibu ngerti bedanya. Iman memberi kekuatan, hikmat memberi strategi. Oke, iman membuat kita mengerti rencana Allah. Tapi hikmat membuat kita steppingnya, melangkah di dalamnya. Jadi kita perlu iman. Tapi kita perlu hikmat. Terus gimana caranya kita dapat hikmat, Bu? Oke, minta yang pertama. Nah, mari kita belajar bersama. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Di rumah yang bisa baca multimedia, baca sama-sama PowerPoint-nya. Hendaklah ia minta. Yang kali ini firman Tuhan bilang minta. Kita dikasih privilege Bapak Ibu. Apa itu? Minta. Yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak bangkit-bangkit. Apa sih maksudnya tidak bangkit-bangkit? Banyak orang kan ketika sudah nolong orang, oh dia itu ya, kalau enggak saya tolong dahulu dia enggak bisa bakal jadi seperti sekarang. Itu orang manusia membangkit-bangkit. Tapi firman Tuhan berkata ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan yang beri kita hak untuk meminta, dia akan memberikannya dengan murah dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Tapi Bapak Ibu, hendaklah ia memintanya dalam iman lagi. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi bicara tentang minta hikmat, sekarang kita jangan ragu lagi. Lakukan. Sebab ketika kita minta hikmat, tapi kita nggak percaya akan hikmat yang diberikan tersebut, kamu nggak bakal dapat apa-apa. Bu, saya sudah berdoa minta hikmat, dikasih hikmat, tapi kok sampai sekarang saya nggak dapat apa-apa? Karena kamu belum melangkah. Kenapa belum melangkah? Karena kamu ragu-ragu terus. Lanjut lagi. Nah, nggak cukup hanya minta, harus melangkah, Bapak Ibu. Oke, ini saya kasih contoh ini sebelum saya tutup. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi firman Tuhan kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Perhatikan perintah Tuhan kepada Musa, pergilah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah beriman, minta Tuhan hikmat, melangkahlah sekarang. Bapak Ibu nggak bisa cuman doa-doa dari rumah, minta iman, minta hikmat, tapi Bapak Ibu tetap berdiam. Firman Tuhan berkata kepada Musa, pergi, melangkah Bapak Ibu. Nah seringkali kita bilang gini, aku kok sarjana insinyur sipil kok sekarang masa gini mau jualan dagangan makanan, nggak sesuai. Sudah, kalau Tuhan kasih hikmat, melangkah dulu, pergi firman Tuhan berkata. Dan di situ dilanjutkan, aku akan menyertai lidahmu. Kalau belum pergi, Tuhan nggak bisa sertai. Jadi apa yang harus kita lakukan? Melangkah dulu, nanti Tuhan sertai. Tapi tidak cukup hanya Tuhan menyertai. Firman Tuhan di sini dikatakan, aku akan mengajar. Jadi sebelum Bapak Ibu melangkah, Tuhan tidak bisa melakukan bagiannya untuk mengajar dan menyertai. Kita dulu yang harus melangkah. Next kan lagi. Tapi Musa ini masih ngeyel Bapak Ibu sama Tuhan. Tapi Musa berkata, Tuhan jangan utus aku, utus saja yang lain.
Maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa dan ia berfirman, bukankah di situ ada Harun orang Lewi kakakmu? Ia pandai bicara. Langsung aja ayat ke-15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Perhatikan Bapak Ibu. Aku akan menyertai lidahmu. Nah, dia sudah dibilang disertai, tapi dia bilang aku gak berani, jangan suruh aku. Oke. Firman Tuhan berkata, aku menyertai lidahmu dan lidahnya dia juga kusertai. Dan dikatakan, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Saya tutup Bapak Ibu. Kita minta iman, tapi kita juga harus menyertai iman dengan perbuatan. Perbuatan bagaimana? Minta Tuhan hikmat. Oke, ketika kita memintanya jangan ragu-ragu, jangan bimbang, aduh gimana kata orang, aduh aku sarjana ini kok kerja ini itu, ini. Tidak Bapak Ibu, melangkah dulu. Pada waktu Bapak Ibu melangkah, kita melakukan bagian kita untuk melangkah. Tuhan akan melakukan bagiannya untuk mengajar dan menyertai kita. Firman Tuhan berkata, aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang jangan takut untuk new normal, tapi mari kita pegang aja new season, musim yang baru. Di musim yang baru ini Tuhan pasti akan memberikan hikmat buat setiap kita. Selamat memasuki new season bersama Tuhan, jangan khawatir. Kesusahan besok bisa kita jalani karena kita jalaninya dengan iman dan hikmat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. 1 Korintus 11 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami mengingat lagi Tuhan begitu besar luar biasa kasih-Mu atas kami. Kami mengingat lagi akan perjanjian kami Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak kerajaan yang harus melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Bukan karena tulisan-tulisan atau orang lain, tetapi karena kami mengasihi Engkau. Ucap syukur, kami percaya yang sakit Engkau jamah, Engkau berikan kesembuhan. Yang memiliki masalah Engkau berikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Bapak Ibu Saudara, berikut adalah informasi seputar pelayanan GBI Rock Villaggio. Minggu depan kita akan dilayanin oleh dan ibadah kita masih tetap kita laksanakan secara streaming. Jadi tetap selalu siapkan diri kita dengan baik. Walaupun kita ibadah streaming, tetap Tuhan akan melawat kita. Berikutnya, jangan lupa ada doa puasa setiap hari Jumat sampai dengan Sabtu siang. Mari dengan kasih kita ambil bagian berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berkati bangsa dan negara kita karena kita yakin
doa orang benar sangat besar kuasanya. Setelah itu jangan lupa setiap hari masing-masing keluarga berkumpul, kita membangun mesbah keluarga kita. Kita kuatkan iman kita, kita beri makan rohani kita. Masing-masing keluarga jam 9 malam kita laksanakan mesbah keluarga. Bapak Ibu, untuk mendukung pelayanan GBI Rock Bellagio, Bapak Ibu bisa menyampaikan perpuluhan maupun persembahan melalui rekening GBI Rock Bellagio yang tertera berikut ini. Dan bila Bapak Ibu membutuhkan informasi seputar pelayanan GBI Rock Bellagio, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Sukito dan Bapak Raymond melalui nomor telepon berikut ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya percaya kita semua mendapat lawatan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang ajaib. Sebelum kita menerima berkat Tuhan pada pagi siang hari ini, mari kita berdoa bersyafaat bersama untuk bangsa dan negara kita Indonesia dan untuk seluruh pemimpin GBI Rock dimanapun berada. Mari saudara, angkat hatimu dan kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih buat lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami boleh menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh diberkati oleh pemberitaan firman-Mu, dan kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan dengan leluasa. Kami percaya Tuhan, ibadah ini tidak akan lalu dengan begitu sia-sia. Tapi kami percaya setiap kami diberkati, setiap kami menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya sudah begitu banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia Tuhan, khususnya dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus beri hikmat bagi setiap pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai pemimpin-pemimpin di daerah yang terendah sekalipun Tuhan. Beri hikmat daripadamu, agar apapun keputusan yang mereka ambil, senantiasa sejalan dan seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Beri hikmat juga bagi kami warga negara Tuhan, Indonesia ini Tuhan, untuk kami boleh mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah bangsa kami Tuhan. Sehingga kami bersama-sama dapat pulih kembali, bangkit kembali Tuhan dari keterpurukan akibat pandemi virus corona ini Tuhan. Terima kasih Engkau sudah berikan kekuatan kesehatan juga bagi pemimpin kami, Pak Jokowi, para menteri, bahkan para gubernur, bupati Tuhan, dimanapun seluruh Indonesia ini Tuhan, yang telah bersusah payah, berusaha dengan keras Tuhan, untuk menanggulangi semua ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa buat Gembala Senior GBI Rock, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Tuhan, Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, beserta keluarga. Engkau beri hikmat daripadamu, Engkau berikan otoritas-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini untuk memimpin GBI Rock dimanapun berada Tuhan. Dengan hikmat daripadamu, Engkau juga karuniakan kekuatan kesehatan yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan, sehingga beliau tetap dapat sehat, melayani Engkau, menguatkan setiap umat-Mu Tuhan, bahkan menjadi Bapa rohani bagi setiap umat-Mu dimanapun berada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami Pak Pendeta Roni Daud Simeon beserta Ibu Nancy dan seluruh keluarga ya Tuhan, anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau berkati juga dengan hikmat dan kekuatan daripadamu. Hikmat dan kekuatan daripadamu yang memampukan dia Tuhan menangkap visi dan misi Tuhan dan menyampaikannya kepada kami semua. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami GBI Rock Bellagio ini Tuhan, Pak Novid bersama Ibu Krisna. Tuhan, biar hikmat, otoritas, dan kekuatan kesehatan daripadamu Tuhan tercurah atas hamba-Mu ini Tuhan, dan dapat memikul tanggung jawab ini
tanggung jawab yang tidak mudah Tuhan. Dan Tuhan terus pimpin setiap jalan, setiap keputusan yang diambil untuk kelancaran pelayanan GBI Rock Bellagio ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan di akhir daripada ibadah ini Tuhan, kami mengangkat tangan, menengadah kepadamu Tuhan, dan mohon berkat daripadamu. Kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita sambil mengingat kata Alkitab. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Kasih sayang dan cinta kasih dari Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang rela memberikan nyawanya ganti kita sebagai penebusan atas segala dosa kita. Kiranya memberkati setiap kita, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.